Islam datang ke Indonesia, di Indonesia telah berkembang agama Hindu, Buddha, dan agama primitif animatis lainnya, serta tradisi sosial kemasyarakatan. Manusia yang hidup dalam masyarakat tersebut sudah jelas dipengaruhi oleh berbagai paham dan tradisi yang ada di masyarakatnya. Dengan masuknya Islam Indonesia mengalami proses akulturasi atau proses bercampurnya dua atau lebih kebudayaan karena percampuran bangsa-bangsa dan saling mempengaruhi yang melahirkan kebudayaan baru, yaitu kebudayaan Islam Indonesia. Masuknya Islam tersebut tidak berarti kebudayaan Hindu dan Buddha hilang. Islam merupakan salah satu agama yang masuk dan berkembang di Indonesia. Hal ini tentu bukanlah sesuatu yang asing bagi kita semua, karena di masa media yang sudah sering mendengar atau membaca bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki penganut agama Islam terbesar di dunia. Menilik sejarah Islam Indonesia, kita dapat melihat bahwa Islam masuk dan menyebar ke Indonesia nyaris tanpa ketegangan dan konflik. Islam dengan mudah diterima oleh masyarakat sebagai sebuah agama yang membawa kedamaian. Sekalipun kala itu masyarakat sudah mempunyai sistem kepercayaan tersendiri, baik berupa animisme maupun agama Hindu dan Buddha. Sejauh ini, teori yang diajukan oleh pakar mengenai masuknya Islam ke Nusantara dikelompokkan menjadi dua macam. Pertama, teori yang mengatakan bahwa asal-usul Islam di Nusantara adalah dari anak benua India dan bukan dari Persia atau Arabia. Teori ini kemudian terkenal disebut teori India. Sarjana pertama yang mengatakan teori ini adalah P.J. Napel, seorang pakar dari Universitas Leiden, Belanda. P.J. Napel mengaitkan asal mula Islam di Nusantara dengan wilayah Gujarat dan Malabar. Menurut dia, pembawa Islam ke Nusantara adalah orang-orang Arab bermazhab Syafi'i yang bermigrasi dan menetap di wilayah India. Kedua, teori yang mengemukakan bahwa asal-usul Islam di Nusantara berasal dari Arab atau Timur Tengah. Para pakar sejarah yang mendukung teori ini diantaranya adalah Arnold Marisson Chauffoord Keizer, Neyman Hollander, dan Naguib al-Atas. Keizer misalnya memandang bahwa Islam di Nusantara berasal dari Mesir atas dasar pertimbangan kesamaan kepemulukan penduduk Muslim di kedua wilayah dengan mazhab Syafi'i. Di Indonesia terdapat berbagai macam ras, suku, bahasa, dan kebudayaan agama dan kepercayaan. Semboyannya adalah Bhinneka Tunggal Ika, merupakan ungkapan yang tepat untuk menjelaskan realitas sekaligus harapan bangsa. Menurut Blaise Pascal, seperti dikutip Harold Coward, pluralisme yang tidak diintegrasikan dalam bentuk kesatuan adalah kekacauan, sedangkan kesatuan yang tidak menjaga pluralitas adalah tirani. Kata akulturasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu akulturat, yang artinya menyesuaikan diri kepada adat kebudayaan baru atau kebiasaan asing. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, akulturasi adalah percampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi atau proses masuknya pengaruh kebudayaan asing dalam suatu masyarakat. Sebagian menyerap selektif sedikit atau banyak unsur kebudayaan asing itu. Dari pengertian akulturasi ini, maka dalam konteks masuknya Islam ke Nusantara atau Indonesia dan dalam perkembangan selanjutnya telah terjadi interaksi budaya yang saling mempengaruhi.
Namun, dalam proses interaksi itu, pada dasar kebudayaan setempat yang tradisional masih tetap kuat, sehingga terdapat suatu bentuk perpaduan budaya asli lokal Indonesia dengan budaya Islam. Perpaduan inilah yang kemudian disebut akulturasi kebudayaan. Akulturasi merupakan proses sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia dan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing sedemikian rupa sehingga unsur-unsur kebudayaan asing lambat laun dapat diterima dan diolah dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Latar belakang sejarah sebagai bukti adanya akulturasi Islam dan budaya lokal. Sebelum Islam datang ke Indonesia, di Nusantara telah berdiri kerajaan-kerajaan yang bercorak Hinduisme dan Buddhisme. Universalisme Islam yang dimaksud adalah bahwa risalah Islam ditunjukkan untuk semua umat, segenap rasa dan bangsa, serta untuk semua lapisan masyarakat. Ia bukanlah risalah untuk bangsa tertentu yang beranggapan bahwa dialah bangsa yang terpilih dan karenanya semua manusia harus tunduk kepadanya. Risalah Islam adalah hidayah Allah untuk segenap manusia dan rahmatnya untuk semua hambanya. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Oleh karena itu, dalam menyikapi akulturasi budaya, analisis dan perspektif sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia, karena dalam proses Islamisasi di Indonesia tidak berjalan satu arah, tetapi banyak arah atau melalui berbagai macam pintu. Pintu-pintu itu misalnya melalui kesenian, pewayangan, perkawinan, pendidikan, perdagangan, aliran kebatinan, mistisme, dan tasawuf. Ini semua menyebabkan terjadinya kontak budaya yang sulit dihindari. Unsur-unsur budaya lokal dalam proses Islamisasi di Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai Muslim harus punya sikap kritis dalam melihat konteks akulturasi Islam dan budaya lokal dalam menelaah sejarah Islam di Indonesia. Kita harus punya pandangan bahwa Islam itu bukanlah suatu sistem yang hanya membicarakan ketuhanan saja, tetapi yang tak kalah pentingnya adalah mengandung ajaran peradaban atau tamadun yang komplit atau lengkap. Islam adalah agama yang universal, yang tidak dikhususkan pada umat dan bangsa tertentu sebagaimana agama-agama samawi sebelumnya. Visi dan utama Islam adalah rahmatan lil alamin, membawa kedamaian kepada seluruh alam. Dengan misi ini, Islam disebarkan ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Penyebaran Islam ke berbagai wilayah di dunia ini menyebabkan corak dan varian. Islam memiliki kekhasan dan keunikan tersendiri pada Islam yang berkembang di Jazirah Arab. Demikian pun saat Islam menyebarkan ke Indonesia, Islam tidak terlepas dari budaya lokal yang sudah ada di dalam masyarakat. Islam yang berdialektika dengan budaya lokal tersebut pada akhirnya membentuk suatu varian Islam yang khas dan unik, seperti Islam Jawa, Islam Aceh, Islam Padang, Islam Sunda, Islam Sasak, Islam Bugis, dan seterusnya. Islam tersebut bukanlah Islam yang tercerabut dari akar kemurniannya, tapi Islam yang di dalamnya yang telah berakulturasi dan dengan budaya lokal. Jadi, untuk strategi pengembangan budaya Islam di Indonesia, kita perlu bervisi ke depan. Kenapa harus budaya? Karena budaya menyentuh seluruh aspek dan dimensi cara pandang, sikap hidup, dan serta akulturasinya dalam kehidupan manusia.